Hai sahabat SB, di video part 2 ini kami akan membahas asal-muasal wayang golek di Indonesia yang dikutip dari headline News ID. Wayang golek, kata ini sangat familiar atau umum di telinga orang Sunda. Karena itulah secara langsung kita sepakat menamainya sebagai salah satu warisan kebudayaan Sunda. Umumnya seni pertunjukan wayang Trimarta atau 3 dimensi ini banyak dijumpai di wilayah Jawa Barat, mulai dari daerah Banten sampai Cirebon atau bahkan daerah perbatasan dengan Jawa Tengah masih sering dipertunjukkan kesenian ini. Aslinya, wayang golek terbuat dari boneka kayu yang dicat sedemikian rupa yang menjadi simbol tokoh pewayangan dan digunakan sebagai media untuk bercerita, edukasi, ataupun sarana dakwah melalui kisah sejarah Jawa tentang penyebaran Islam atau cerita legenda Mahabharata dan lain-lain. Sayangnya, pada masa sekarang ini, seni wayang golek ini sudah mulai terpinggirkan, bahkan nyaris hilang karena sudah mulai termakan oleh zaman yang serba canggih teknologinya seperti televisi, bioskop, YouTube, dan media sosial lewat internet lainnya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa wayang golek merupakan seni rakyat yang sangat penting dan memiliki nilai sejarah. Untuk mencintai budaya wayang golek, kita perlu mengenal lebih jauh kesenian ini melalui sejarahnya. Pertama, sejarah asal-usul wayang golek. Asal-muasal seni wayang golek tidak dapat dipisahkan dari keberadaan wayang kulit. Bermula dari penyebaran wayang kulit Jawa Barat adalah pada masa pemerintahan Raden Patah dari Kerajaan Demak. Kemudian disebarluaskan para wali Songo, termasuk Sunan Gunung Jati yang pada tahun 1568 memegang kendali pemerintahan di Kesultanan Cirebon. Beliau memanfaatkan pagelaran wayang kulit sebagai media dakwah untuk memperluas penyebaran agama Islam. 2. Perkembangan wayang golek berbahasa Jawa. Bermula dari Sunan Kuduslah yang memperkenalkan budaya wayang yang terbuat dari kayu yang kemudian disebut sebagai wayang golek. Karena pada dasarnya wayang golek adalah hasil dari perkembangan dari wayang kulit, Sunan Kudus membuat wayang dari material kayu yang kemudian dipentaskan pada saat siang hari. Hal tersebut akhirnya melahirkan teori awal munculnya kesenian wayang kayu yang lahir dan berkembang di wilayah pesisir utara Pulau Jawa pada awal abad ke-17, di mana kerajaan Islam tertua di Pulau Jawa, yaitu Kesultanan Demak, tumbuh di sana. Menurut legenda yang berkembang di sinilah, Sultan Kudus menggunakan wayang golek dengan dialog bahasa Jawa sebagai media untuk menyebarkan Islam di masyarakat. 3. Perkembangan wayang golek di Tanah Pasundan. Seni wayang golek akhirnya melaju pesat. Kesenian wayang golek berbahasa Jawa pelan-pelan mulai bergeser ketenarannya dengan kesenian wayang golek berbahasa Sunda. Bisa dibuktikan dominasi wayang golek berbahasa Sunda pada abad ke-17 pada masa ekspansi Kesultanan Mataram. Awalnya, pertunjukan seni ini pada waktu itu masih mewarisi beberapa pengaruh Hindu sebagai bekas wilayah kerajaan Sunda Pajajaran. Lalu pakem dan alur ceritanya berkembang sesuai dengan versi kejawen yang menjurus ke arah perbedaan nama tokoh. Lalu bergeser lagi dalam pertunjukan wayang golek berbahasa Sunda, yang akhirnya dikenal sebagai wayang golek Purwa. Pada waktu kabupaten-kabupaten di Jawa Barat ada di bawah pemerintahan Mataram, ketika masa pemerintahan Sultan Agung di 1601 sampai 1635, penggemar seni pewayang meningkat. Bukan hanya dari kalangan biasa, bahkan bangsawan Sunda yang datang ke Mataram untuk mempelajari bahasa Jawa dalam konteks kepentingan pemerintahan. Dalam penyebarannya, wayang golek tumbuh dengan membebaskan pemakaian bahasa masing-masing. Hasilnya, seni pewayangan berkembang dan menjangkau seluruh daerah Jawa Barat. Menurut penjelasan dari Dr. P. Giaud, bahwa seorang bupati Sumedang mendapat gagasan untuk membuat wayang golek yang bentuknya menyerupai wayang kulit dalam lakon Ramayana dan Mahabharata. Perubahan dari bentuk wayang kulit menjadi golek terjadi secara berangsur-angsur. Hal ini terjadi sekitar abad 18-19. Hal ini diamini dengan adanya berita bahwa pada abad ke-18 atau sekitar tahun 1794
sampai 1829 dalam Bupati Bandung atau Karanganyar menugaskan Ki Darman, seorang pegiat wayang kulit asal Tegal, Jawa Tengah yang berdomisili di Cibiru, Jawa Barat, untuk membuat wayang golek purwa. Kemudian pada abad ke-20, perubahan bentuk wayang golek menjadi semakin baik dan sempurna. Hasilnya dapat dilihat pada perkembangan wayang golek yang sering kita jumpai pada masa sekarang ini. Wayang golek yang akrab kita temui tersebut adalah penyempurnaan bentuk dari wayang golek purwa Sunda. Dalam perjalanannya, sejarah selanjutnya, pagelaran wayang golek mula-mula eksklusif dilaksanakan oleh kaum bangsawan, terutama para penguasa seperti bupati di Jawa Barat mempunyai cukup andil dalam perkembangan kesenian wayang golek di Jawa Barat. Pada awalnya, pertunjukan wayang golek diselenggarakan oleh para kaum priyayi atau kaum bangsawan Sunda di lingkungan istana atau kabupaten, baik untuk kepentingan pribadi ataupun keperluan umum. Fungsi pertunjukan pada kala itu masih bergantung pada permintaan para bangsawan. Pagelaran seni wayang golek memiliki tujuan bermacam-macam, dari mulai yang sifatnya ritual ataupun dalam rangka tontonan atau hiburan semata. Pertunjukan yang bersifat ritual sudah jarang dipentaskan. Misalnya saja pada upacara sedekah laut atau sedekah bumi yang biasanya hanya dipentaskan setahun sekali. Pementasan yang masih bertahan sampai sekarang adalah pertunjukan seni wayang golek untuk hiburan. Biasanya diselenggarakan untuk memeriahkan acara peringatan kabupaten, Hari Kemerdekaan Indonesia, syukuran hajatan, dan lainnya. Walaupun demikian, tak berarti esensi yang mengandung nilai tuntutan sudah hilang. Dalam penaturan lakon setiap tokoh pewayangan, nilai-nilai pembelajaran selalu ada. 4. Perkembangan wayang golek modern. Dalam perkembangan wayang golek di awal tahun 70-an, seni pertunjukan ini mulai menghadirkan bintang pesinden yang terkenal, yang bahkan ketenarannya melebihi seorang dalang. Karena itulah akhirnya pesinden pada saat ini menjadi wajib dalam pagelaran wayang sebagai pelengkapan percakapan dalang melalui para lakon wayang. Bagi seniman wayang yang masih tetap mempertahankan nilai tuntutan, mereka tetap berupaya mengembangkan daya kreativitasnya melalui keseimbangan antara penggarapan, segi tontonan yang menuntun penikmatnya, wadah, perangkat kasar, meliputi penggarapan unsur-unsur pedalangan atau penggarapan tokoh, lakon, alur sastra pedalangan, sabet, iringan, dan lain-lain. Isi dari pementasan wayang golek sejatinya wajib sampai kepada penikmatnya melalui esensi atau rohani serta pesan moral. Kini, selain sebagai seni pertunjukan wayang, kerajinan seni wayang golek juga dikonversasi sebagai cendramata oleh para wisatawan baik untuk dalam negeri maupun mancanegara. Tokoh-tokoh seperti Rama, Sinta, Arjuna, Sri Kandi, serta tokoh punakawan seperti Semar dan Cepot bisa dibawa pulang sebagai hiasan atau benda pajangan interior. Pada tahun 2015, perkembangan wayang golek mulai pesat lagi. Sejauh ini banyak seniman-seniman yang berani bereksperimen agar dapat keluar dari pakem cerita pewayangan yang sudah ada saat ini dan mulai menggunakan instrumen musik modern dalam pertunjukan seni wayang golek. Terima kasih, semoga bermanfaat.